Mas, saya lapin badannya dulu ya, habis itu ganti baju, itu bajunya basah banget. Mau lapin badan saya? Iya. Oke, nggak usah Kirana. Dan saya bisa ganti baju sendiri sepertinya. Udah mas, nggak apa-apa, saya udah biasa kok gantiin baju pasien saya. Sih Om, udah lebih tenang kok. Bu, Ibu tenangin diri dulu ya. Ibu istirahat, tidur sebentar ya. Saya nggak apa-apa lah. Coba kamu telepon Regina. Kamu telepon ya. Barusan Lala udah telepon Mbak Regina berkali-kali. Tapi nggak diangkat sama Mbak Regina, Bi. Coba kamu coba lagi. Lala coba telepon lagi ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar. Bu, sekarang nomor Mbak Regina malah nggak aktif. Nggak aktif. Ya Allah. Kamu di mana, Nak? Kamu di mana? Oma tenang dulu ya Oma ya. Oma nggak boleh panik kayak gitu. Kasihan jantungnya ya. Oma harus tahu. Regina itu baik-baik saja. Oma itu udah terlalu banyak salah sama anak Oma sendiri. Ya. Oma takut kalau sampai terjadi sesuatu sama anak. Oma nggak bakal bisa memaafkan diri Oma. Oma nggak kuat. Lebih baik Oma akhiri saja hidup Oma ini. Oma jangan ngomong kayak gitu dong Oma, nggak boleh. Ya Bu, jangan ngomong kayak gitu lah Bu. Tadi juga Lala udah berusaha telepon ke kantornya Mbak Regina. Tapi kata orang kantor, Mbak Regina belum datang dari tadi pagi. Saya mohon kamu coba cari dia sampai ketemu. Cari Regina. Iya Bu, ya udah. Lala cari Mbak Regina dulu ya. Ya. Tapi Ibu yang tenang, Ibu istirahat ya. Dek, kamu jagain Oma ya. Oma harus kontrol jantung Oma, nafas Oma, jangan sampai kejang-kejang lagi. Oma juga nggak boleh ngomong kayak tadi. Oma nggak boleh kayak gitu. Insya Allah Bu Regina pulang Oma. Mungkin sekarang lagi menenangin diri. Ya? Amin, amin, ya Allah. Amin. Kamu itu Sukna. Anak kamu nggak meninggal. Nggak meninggal, Nak. Malam itu bayi kamu lahir tapi masih hidup. Mama panik. Mama takut karena masa depan kamu akan hancur. Jadi bayi itu mama kasih ke orang lain untuk diurus. Mama bodoh, Nak. 23 tahun Mama selalu datang ke sini, membawa bunga untuk kamu, berdoa untuk kamu. Padahal ternyata kamu gak ada di sini, Nak. Mereka bohong sama Mama. Mama pikir kamu sudah tenang di surga. Tapi sekarang, ya Allah, Nak, kamu masih ada di luar sana. Entah di mana.
sama siapa? Ya, masuk. Oi, Pak. Mas, Ya? meeting udah siap? Yuk. Mas kenapa pucat banget? Oh, enggak apa-apa. Mungkin saya kurang tidur aja, kecapean, ya. Oh ya, ngomong-ngomong gini, Pak Ivan. Betulnya saya minta kemarin profile project untuk yang di Kalimantan gimana? Udah siap? Udah dikirim ke saya? Udah saya kirim semua emailnya, Mas. Tinggal tunggu kabar aja. Baik, kok gitu. Mas udah makan belum? Belum sih, tapi udah nggak apa-apa. Gampang, nanti aja. Mas, ini kopinya sampai 3, Mas. Jujur Pak Ivan, yang bikin saya fokus tuh cuman kopi doang. Iya, saya paham. Tapi Mas kan harus makan. Kalau kebanyakan kopi, lambungnya kena, Mas. Saya pasti makanan aja ya. Oh, nggak, udah dong. Nggak apa-apa. Nanti saya bisa pesan sendiri kok. Aman. Ya udah, Mas istirahat aja. Meeting biar saya handle ya. Mas. Ya, gini. Nih, malah saya agak pusing terus kok pandangan saya agak buram aja. Tapi nggak apa-apa. Udah, ini kerjaan kita tuh prioritas. Kita tetap harus meeting. Yakin, Mas? Yuk. Yakin. Yakin. Yuk, kita ke ruang meeting. Yuk, Pak Ivan. Mau apa kamu kesini? Saya tahu Mbak pasti marah banget sama saya ngerti Mbak. Kamu udah tahu ini semua kan dari awal kan? Iya kan? Jawablah! Jawab! Kasih tahu saya lah. Kenapa lah? 23 tahun kamu kubur rahasia ini. Itu anak saya lah. Saya yang melahirkannya tapi saya nggak pernah tahu wajahnya. Kenapa kamu tega sama saya lah? Kenapa lah? Saya sudah percaya sama kamu. Saya sudah menganggap kamu seperti saudara saya sendiri. Kenapa kamu tega? Kenapa lah? Mbak maafin saya. Maafin saya cuma... Kenapa? Takut? Iya, kamu takut sama mama kan? Kamu jahat lah. Kamu jahat. Kamu tega sama saya. Iya Mbak, saya salah. Saya selama ini cuma nurut sama ibu. Tapi bukan berarti saya nggak ngertiin perasaan Mbak. Saya juga selama ini nggak damai, nggak tenang Mbak. Saya selalu ingat sama apa perbuatan saya ke Mbak. Setiap kali lihat Mbak, saya selalu sangat merasa bersalah Mbak. Tapi Iya, saya tahu. Udah Lala. Gak ada yang perlu dibicarain lagi. Mbak saya mohon Mbak pulang sekarang ya Mbak. Kasihan ibu Mbak, mohon. Beliau memang salah Mbak. Tapi saya mohon Mbak, kasih kesempatan buat ibu menjelaskan semuanya sama Mbak ya Mbak. Kamu jangan ikutin saya. Dan tidak, saya nggak akan pulang ke rumah. Saya nggak bisa melihat kalian. Mbak. Mama, kita naik ke kasur ya? Ayo, bantuin ya Dek. Yuk. Regina. Alhamdulillah. Akhirnya Mbak Regina pulang juga. Saya mau bicara sama Mama. Baik, kalau gitu kami permisi. Mama luka.
Ada yang sakit? Bukan, Nak. Terima kasih kamu sudah mau pulang. Mama minta maaf, Regina. Mama tahu kan, Ma? Betapa hancurnya aku saat itu, Ma. Tapi Mama tega. Mama tega membiarkan aku percaya kalau anak aku sudah tidak ada, Ma. Mama tega. Kenapa anak aku harus meninggal, Ma? Kenapa, Ma? Ikhlaskan. Ini takdir, Gi. Aku nggak bisa. Dia itu sudah bahagia di atas sana. Kamu harus betul-betul ikhlas, sayang. Semakin kamu ikhlas, kuburannya akan semakin lapang. Dan dia bisa jadi penyelamat bagimu. Iya, Ma. Aku akan ikhlaskan Angeline. Angeline. Iya. Anakku. Angeline Anindya. Yang artinya malaikat kecil. Yang sekarang sudah mendahului ke surga. Yang bahkan aku belum sempat memeluk dan melihat wajahnya, Ma. Apa yang sudah terjadi dengan anakku, Ma? Apa yang sudah terjadi dengan anakku, Ma? Malam itu, tolong kamu rawat anak ini seperti anakmu sendiri. Mama pikir itu adalah cara terbaik untuk menyelamatkan masa depanmu. Mama takut tidak ada laki-laki yang bersedia menikahi kamu dari keluarga baik-baik karena mereka tahu kamu hamil di luar nikah. Enggak, Ma. Enggak. Mama bukan memikirkan aku. Mama cuma nggak mau nama baik Mama dan perusahaan jadi kotor. Iya kan, Ma? Itu Mama nggak peduli dengan aku. Mama nggak peduli dengan perasaan aku. Itu nggak bener, Nak. Mama... Cukup, Ma, cukup. Apa jangan-jangan Mama juga yang udah bikin Mas Ivan pergi dari aku, Ma? Iya, Ma. Iya, Ma. Jawab, Ma. Iya kan, Ma? Kalau aku jujur, Regina pasti makin membenciku. Iya kan, Ma? Mama kan yang bikin Mas Ivan pergi dari aku, iya kan, Ma? Enggak. Jawab. Enggak, Nak. Itu nggak benar. Itu keputusan Ivan. Waktu itu kamu masih ingat kan? Dia sendiri yang ngasih surat sama kamu. Dia sendiri yang bilang kalau dia nggak siap jadi seorang ayah. Regina, tolong maafkan Mama. Mama lakukan semua ini untuk kebaikan kamu, Nak. Mama nggak sadar kalau apa yang sudah Mama lakukan selama ini malah menghancurkan dan merampas kebahagiaan aku, Ma. Regina, maafkan Mama. Mama sekarang baru sadar kalau Mama salah. Mama benar-benar menyesal. Mama benar-benar menyesal. Setiap malam Mama berdoa semoga anak itu bisa kembali ke kamu.
Semuanya sudah terlambat, Nak. Semuanya udah hancur. Mama sudah minta tolong sama Lala untuk mencari Retno. Mama yakin pasti Mama bisa menemukan dia. Kasih Mama waktu. Mama minta maaf yang sebesar-besarnya. Tolong kasih Mama kesempatan untuk memperbaiki semuanya ini. Agar Mama bisa menebus semua dosa Mama. Apapun yang Mama lakukan sekarang gak akan bisa memperbaiki apapun, Ma. Aku gak bisa menatap mata Mama sekarang. Regina. Regina. Mama mohon. Maafin Mama. Mama mohon maafin Mama. Mama mohon Regina. Mama mohon, Mama minta maaf. Mama mohon. Mama. Regina. Bu Regina, saya bantu duduk ya. Mama yang selama ini saya cintai, yang selalu saya hormati. Ternyata Mama tega berbuat ini sama saya, Kirana. Mama udah nyakitin hati saya. Mama udah menghancurkan saya. Saya ada di sini, Bu. Kirana ada di sini, Bu. Ibu gak sendirian. Mbak Regina, maafin saya, Mbak. Saya mohon Mbak Regina jangan pergi ya. Saya akan lakukan apapun kok, biar Mbak Regina sama Ibu hubungannya baik lagi. Kalau kamu bisa bawa anak saya ke hadapan saya sekarang, saya akan maafin kamu. Iya, Mbak. Saya sedang berusaha kok. Ibu juga minta saya untuk cari anak Mbak. Ini, Mbak, informasi yang sempat saya kumpulkan. Di sini ada juga buku tabungan yang udah saya print ulang. Dengan harapan saya bisa tahu uang itu diambil dari daerah mana. Biar saya bisa tahu Bu Retno tinggal di daerah mana. Tapi, maaf Mbak, ternyata selama ini uang yang dikasih sama Ibu untuk Bu Retno sama anak Mbak nggak pernah diambil sama sekali sama Bu Retno. Jadi uang tabungannya masih utuh. Kenapa uangnya nggak pernah diambil? Ya Allah, jangan-jangan Mbak Retno dan anak saya. Mbak jangan berpikiran negatif dulu ya, Mbak.
Kan bisa aja mungkin ATM-nya hilang. Atau mungkin Bu Retno punya alasan tersendiri, kita nggak tahu. Kamu tahu apa lagi? Saya juga berhasil nemuin kontrakan tempat tinggal terakhir Bu Retno bersama kakak dan iparnya, Mbak. Tapi rumah itu beberapa bulan yang lalu terbakar. Terus nggak ada yang tahu mereka pergi kemana, Mbak. Saya juga udah minta nomor HP-nya, tapi nomor HP-nya juga nggak aktif. Mbak. Jangan bilang sesuatu sudah terjadi sama mereka. Saya nggak akan bisa maafin diri saya. Mbak, kita pasti temuin anak Mbak kok. Saya janji akan terus mencari anak Mbak sampai ketemu ya. Tapi Mbak jangan pergi ya Mbak. Saya mohon, kasihan ibu Mbak. Maafin saya ya Mbak. Maafin saya Mbak. Sakit? Kirana, ini benar flu perut. Saya akan buatkan resepnya dan kita lihat 3 hari ke depan. Kalau memang tidak ada perubahan, segera bawa ke rumah sakit ya. Iya, makasih ya dok. Dewa, lu tiduran aja, ya? Nggak usah sok kuat, oke? Oh, udah nggak usah sok kuat. Nah, six, itu aja udah. Ini resepnya, jangan lupa ditebus ya. Makasih. Kirana, gue mau ke depan nih ngambilin makanan. Mau sekalian tebus nggak obatnya? Nggak usah Dimas, nanti saya minta tolong sama Siska aja. Oke, ya udah kalau gitu Dewa. Lu jangan banyak ngopi ya, ingat nih, perut lu, ya? Iya Bawel. Iya Bawel. Kalau begitu saya permisi dulu. Cepat sembuh ya. Mari. Makasih ya dok. Ya, lu jangan banyak ngopi ya. Ingat nih, dulu nih. Iya Bawel banget sih. Tuh Mas, denger kan, jadi kalau misalnya udah 3 hari tapi Mas Dewa masih sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Harus banget. Ya iyalah. Kalau misalnya, kan tadi denger sendiri kan dokter ngomong apa? Jangan ngeyel deh Mas. Iya. Sis, Mas Dewa sakit. Gue gak bisa ninggalin Mas Dewa. Lo bisa tolong tebusin obat buat Mas Dewa? Oke Nah, nanti gue anterin sekalian ya. Basah bajunya ya? Mas, itu bajunya. Mas, saya lapin badannya dulu ya, habis itu ganti baju. Itu bajunya basah banget. Mau lapin badan saya? Iya. Oke, nggak usah Kirana. Dan saya bisa ganti baju sendiri seperti ini. Udah Mas, nggak apa-apa. Saya udah biasa kok gantiin baju pasien saya. Oke, gini, saya mau digantiin baju sama kamu asal kamu merem. Ya, kamu tutup mata kamu, saya nggak mau dilihat. Saya nggak pakai baju terus dilihat sama kamu. Ketawa. Enggak, Mas Dewa malu ya? Yaudah, ya biar nyaman. Saya tutup mata saya. Dah? Oke, saya coba cek dulu. Ini berapa? Cek. 2. Tuh kan bener, kamu nggak nutup mata kamu kan? Pasti kamu buka sedikit kan? Enggak. Kenapa sih emang bener tadi jawaban saya? Betul. Nih, tuh lihat tuh. Saya nutup mata. Ya kan? Mas? Iya, oke. Ya udah, ini berapa? 4 kali. Bener lagi? Enggak, salah. Ya udah, ini mau sampai kapan tesnya? Mas Dewa itu bajunya udah basah banget, yang ada nanti makin sakit loh. Oke, ya udah. Ya, ganti baju. Maaf ya.
Emang kamu bisa gantiin baju sambil merem begini? Bisa, udah biasa. Ya, biasa. Ya iyalah, saya udah berapa kali bantuin pasien-pasien ganti baju. Bantu ngelapin juga. Oke, mulai sekarang saya minta kamu nggak boleh gantiin baju pasien laki-laki lagi. Saya nggak mau. Kenapa gitu? Ya karena kalau nggak nanti mereka baper, kebawa perasaan. Mereka suka malam. Ngaco deh mas. Mana mungkin mereka naksir sama saya cuma gara-gara saya gantiin baju. Enggak, maksudnya gini, kalau misalnya mereka naksir, mereka suka sama kamu, nanti yang repot kan saya lagi. Gitu. Maksudnya. Oke, kita mulai ganti baju ya. Mana ya bajunya? Bentar ya mas. Ini saya udah boleh buka mata belum?